Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast bab 3 yang berjudulkan hedonisme dan keugah harian. Oke, kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyimpulkan dengan kalimat sendiri perbedaan tentang gaya hidup hedonisme dengan keugah harian. Yang kedua, mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dari sikap hedonistik menjadi ugah hari. Yang ketiga, mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap ugah hari. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengusulkan model gaya hidup ugah hari keluarga di tengah tantangan kekinian. Pengertian keugah harian itu yaitu adalah hedonisme adalah filosofi yang berfokus pada kesenangan dan kepuasan diri sendiri, seringkali tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang atau nilai-nilai moral. Pengertian keugah harian. Keugah harian adalah gaya hidup yang berfokus pada kesederhanaan, kepuasan, dan pengendalian diri, dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual dengan moral. Contohnya, menyimpulkan perbedaan gaya hidup hedonisme dengan keugah harian. Gaya hidup hedonisme berfokus pada kesenangan dan kepuasan diri sendiri, sedangkan keugah harian berfokus pada kesederhanaan, kepuasan, dan pengendalian diri. Hedonisme cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan keugah harian mengutamakan nilai-nilai spiritual dan moral. Oke. Terus yang kedua Itu perubahan perilaku dari sikap hedonistik menjadi ugah hari. Nah, perubahan perilaku dari hedonistik menjadi ugah hari itu memerlukan kesadaran dan komitmen untuk mengubah pola pikir dan tindakan. Ini dapat dimulai dengan mengenali nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kesenangan duniawi, seperti hubungan pada Tuhan, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, seseorang dapat mulai mengutamakan kesederhanaan, pengenalan diri, dan berbagi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada sikap hedonistik dan ugah hari. Hedonistik yaitu seperti membeli barang mewah tanpa perlu, lalu ada menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Yang ketiga, fokus pada kesenangan diri sendiri. Lain dengan ugah hari yaitu hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Lalu yang kedua, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga yaitu berbagi dan memberi kepada orang lain. 4. Model gaya hidup ugah hari keluarga di tengah tantangan kekinian. Model gaya hidup ugah hari keluarga dapat diwujudkan dengan cara membuat anggaran keuangan yang realistis dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. 2. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. 3. Berbagi dan memberi kepada orang lain seperti menjadi sukarelawan atau memberikan sumbangan. 4. Mengutamakan nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengembangkan kebiasaan hidup sehat seperti makan sehat dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi. Kita akan memberikan pertanyaan dan teman-teman kita yang akan menjawabnya. Aku mau beri pertanyaan ini kepada Gabriel. Gabriel, menurut kamu nih masa kekinian ini tuh anak-anak yang hidupnya di hedonisme sama keugah harian itu seperti apa sih? Kalau menurut aku untuk zaman sekarang itu kayaknya kebanyakan hedonisme ya, karena kayak kita ngelihat sesuatu yang lucu dikit tuh pasti dibeli, entah itu butuh atau enggak. Sedangkan yang keugah harian mungkin juga ada banyak beberapa kayak ya kita beli kalau butuh aja, kayak misalnya kita butuh pensil, beli pensil, tapi beli pensilnya tuh yang biasa. Sedangkan kalau misalnya hedonisme kan biasanya kalau beli pensil itu misalnya kita punya pensil banyak, nah terus nih pensilnya lucu gitu loh, kayak ada aksesorisnya gitu kan, dibeli. Menurut aku sih kayak gitu. Berarti kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita. Terus menurut Noel, apa sih dampak hedonisme dalam kehidupan sehari-hari? Hedonisme dapat menyebabkan seseorang menjadi egois, tidak puas, dan tidak bahagia, serta dapat merusak hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan.
Aku mau tanya dong sama Anes, Nah, bagaimana Kristen dapat menghindari hedonisme? kalau menurut aku sih, kita sebagai Kristen itu dapat menghindari hedonisme dengan mengembangkan gaya hidup kita nih menjadi lebih sederhana gitu, terus mengutamakan kepentingan orang lain. Lalu kita juga kan Kristiani, jadi kita harus bisa mencari kesenangan bukan yang dari duniawi tapi kesenangan dalam Tuhan. Dan sekarang aku mau nanya ke Cici, Kakak Tika, bagaimana hedonisme dapat mempengaruhi iman Kristen menurut kamu? Menurut aku hedonisme tuh apalagi terutama pada orang-orang yang masa kayak yang lebih mengutamakan keinginannya ya, dan itu tuh dapat melemahkan iman Kristen dengan membuat seseorang tuh lebih fokus pada kesenangan duniawi, yang meskipun kesenangan duniawi itu cuma hanya sementara doang. Kesenangan duniawi itu yang hal-hal yang membuat, maksudnya hal-hal yang dapat memenuhi kedagingannya kita. Itu maksudnya kayak sesuatu cara untuk melemahkan imannya seorang Kristen. Tetapi masa kayak mungkin dari hedonisme ini tuh itu dapat membuat kita jauh dari Tuhan karena kita terlalu senang kepada dunia dan menurut aku tuh kita tuh jangan sampai kayak hedonisme tuh menguasai kita tuh harus bangkit lagi, harus kayak melawan kedagingannya kita tuh harus turutin kerohaniannya kita, maksudnya kayak kita harus memenuhi kerohaniannya kita dan kita harus lebih fokus lah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan juga, misalnya biar Tuhan yang kuatkan iman kita biar kita nggak terjatuh pada hedonisme. Betul, kalau kata Kartika itu kita harus jauh-jauh dari hedonisme. Kayak di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngenggat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngenggat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Selanjutnya ada di Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Yang terakhir di Yesaya 5 Ayat 11 sampai 13. Itu celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebahan dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan, dan hayalat ramai akan menderita kehausan. Oke, dari aku kira-kira kesimpulannya itu di sini kita kan punya dua hal, ugaharian dan hedonisme. Nah, menurut aku kita sebagai remaja-remaja Kristen kita juga harus menunjukkan pada dunia bahwa misalnya kita itu remaja Kristen yang menganut keugaharian bukan hedonisme. Karena keugaharian itu mempunyai banyak hal positif, sedangkan hedonisme itu memiliki banyak hal yang negatif atau bisa dibilang emang negatif gitu loh. Nah, jadi di sini kesimpulannya mari kita sebagai remaja Kristen menjadi remaja yang mempunyai sifat keugaharian. Sampai jumpa.